الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. Ayat yang kita bacakan tadi turun kepada Rasulullah SAW dan umatnya, menyatakan ayat itu bahwa ulama terbahagi kepada dua, guru terbahagi kepada dua. Ada guru yang berpolitik dan dimasukkan ke dalam politik mau, ada yang tetap bertahan, tidak masuk dan tidak mau dimasukkan. Ayat ini menyatakan guru yang masuk di politik atau mau dimasukkan ke dalam politik, maka dia menjadi ahli neraka. Penjelasan bahwasanya guru yang akan masuk neraka ialah guru yang mau berpolitik atau mau dipolitikkan. Tandanya yang mau berpolitik dan dipolitikkan yaitu menerima sogok dan tapal dari orang yang tertentu. Semoga kita semua dan anak-anakku semua yang jadi guru jangan mau dipolitikkan orang dan jangan masuk di politik. Amin Allahumma amin. Selesai tugas Abah menyampaikan sudah. Terserah, ada yang anak Abah mau ke surga dan mudah-mudahan jangan ada yang mau ke neraka. Masuk ke dalam pembacaan pelajaran kita hari yang dahulu, yaitu mengenai sifat Allah yang diwajibkan kita mengenalnya. Setiap sifat berdiri kepada zat, namanya asma. Sifat yang berdiri kepada zat, basar itu menjadi basir. Artinya yang melihat. Oh, syukur alhamdulillah kita semua mempunyai Tuhan yang senantiasa melihat. Termasuk kita senantiasa dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Tuhan itu lengah daripada kita. Itu kada pernah lengah Tuhan, kada bisa, kada melihat, kada bisa, sebab sirin kada bermata. Kalau bermata berkelubung, kalau berkelubung bisa guling mengantuk atau berpajang atau menyeret ke kanan, yang di kiri kada kelihatan. Atau bermata ini kan kehadapan, yang di belakang kada dilihat. Tuhan melihat itu dengan basarnya, bukan dengan mata. Jadi semua jelas kepada Allah. Dengan basarnya itu jelas kepada Allah sesuatu, termasuk kita. Sama ada yang di dalam hati kita jelas dilihat Tuhan, yang di otak kita dilihat Allah. Yang di luar anggota pun dilihat Allah, dan tidak ada perbedaan. Yang di luar anggota itu jelasnya dengan yang di dalam otak dan hati kita itu sama jelasnya. Yang jauh, yang dekat sama jelasnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada berbeda. Begitulah Allah sebagai Tuhan kita. Alhamdulillah kita bangga punya Allah, punya Tuhan begitu. Syukur punya Tuhan begitu. Kesyukuran kita ini mengatasi atas syukurnya ahli surga. Kalau ahli surga itu syukur kepada surga dan isinya, maka kita syukur kepada yang mempunyai surganya. Dengan ma'rifat inilah kita bisa mengalahkan mereka derajat. Derajat kita itu mengalahkan mereka karena kita menyukuri Allah.
Nah, nanti sampai dalam surga insya Allah kita tetap menyukuri Allahnya, tidak terhenti kepada isi surga itu. Paham? Jadi kita di sini musyahadahkan Allah, di sana memandang Allah. Bukan di sini kita tergoda dengan istri, bukan tergoda dengan harta. Karena kalau harta dan istri itu sama dengan bidadari dan kursi dan makan minum di surga, itu masih mendinding daripada melihat Allah Ta'ala di sana. Kalau di sini mendinding anak istri dan harta itu termasuk kesehatan, itu mendinding kita daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahadah itu membayangkan Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu. Paham? Sampai tadi Abah bicarakan kesehatan pun mendinding kita daripada musyahadahkan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita semua jangan sampai tertahan di dalam dinding-dinding itu tadi. Kita lewati dinding itu dengan ilmu melewatinya yang disebut ilmu ma'rifat. Menurut kadar masing-masing kekuatan otak dan hati kita ma'rifat itu. Karena ma'rifat itu ada tingkatan. Ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Ringkasnya, ma'rifat itu berguru. Jangan ma'rifat itu memakai akal. Kalau akal itu dipakai, baca kitab selongonan, lalu dikira-kira begini, itu namanya berguru dengan hawa nafsu. Akal itu harus gurunya itu manusia. Nang ditugaskan Allah untuk membawa manusia ke hadratnya. Paham tak? Kalau hanya akal sendiri aja kalah dengan nafsu pasti, sebab bantuannya tidak ada guru. Guru itu membantu akal supaya jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Nah itu, kalau hawa nafsu udah membantu si akal tadi, bukan guru yang membantunya, maka menjadi syaitan lah yang menjadi imam. Malam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Kalau manusia ini tidak ada guru kita, Syekh Murabi Mursyid manusia, pasti hantu yang menjadi syekh kita, jadi guru kita. Nah, semoga anak-anakku semua, apalagi Abah, nang sebagai khaddam bagi kalian. Abah ini jadi khaddam bagi kalian. Abah ini jadi apa namanya, buruh bagi kalian. Sebelum Abah keluar menghadap masyarakat, udah disumpah oleh guru sebagai buruh bagi kaum muslimin muslimat. Jadi Abah ini pangkat buruh. Kalau Rasul itu pasuruh, kalau Abah ini buruh bagi kalian. Masa Abah sombong, ujub? Kalau Abah ingat kedudukan Abah, posisi Abah ini sebagai buruh kalian. Walaupun sakit, namun buruh datang kemari menyuruh, pelajari saya. Buruhnya sakit, tapi bosnya menyuruh pelajari. Ya, keluar aja, sebab itu siap laksanakan, hai tuan-tuan kalian. Buruh walaupun sakit ini sakit, tapi karena memang artinya seorang buruh harus tunduk kepada bosnya, ya udah. Suara sakit, perut sakit, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan selaku buruh ini bisa diterima oleh bos. Ini yang datang ini bos semuanya. Ini buruh nih, yang mencungkung di tengah-tengah nih buruh. Kada bisa bersombong-sombong buruh, matinya buruh ini dijual-jual oleh bos. Buruh ini dijualnya bos. Ada di antara bos yang tukang tulis di tulisannya menjual. Ada yang di antara bos
membawa tape recorder, diputarnya nangaran buruh, terserah lawan nang bos saja nak diputar-putarnya, diputar balikkannya apanya terserah aja. Cuma mudah-mudahan artinya ya si buruh ini bisa melaksanakan tugas. Itu aja. Digaji oleh bos kada mendemo juga, kada menggaji, kada mendemo juga. Namanya bos, orang udah di bawah, sakit tidak diperhatikan orang, namanya bos. Serak, suaranya serak, tidak ada yang memberi obat untuk menyembuhkan serak. Namanya bos. Terserah lawan orang-orang yang menjadi namanya apa tadi? Di bawah dari suatu apa namanya tadi? Buruh, namanya buruh, bosnya itu punya obat, tidak mengobati kepada buruhnya, buruh enggak mengeluh. Kalau buruh tidak punya uang, bos tidak mengirimi uang, tidak berani mengeluh, namanya posisinya bos, lain daripada posisinya buruh. Buruh kalau tahu diri, nggak berani macam-macam, terserah bos lah. Nah itu maksudnya Abah ini hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Ya terserah lawan Allah Ta'ala aja. Mau diapakannya terserah aja. Cuma takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Paham? Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap buruk sangka menurut dalam Al-Quran, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Imam Syafi'i mentafsirkan ayat itu, politik itu adalah buruk sangka. Buruk sangka itu tanda orang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hindarilah anak-anakku semua daripada jalan-jalan bakal ke dalam neraka. Apalagi guru-guru daripada teman-temanku ini, janganlah menjadi guru yang bakal membawa muridnya dalam neraka. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummat Muhammad. Allahumma astur ummat Muhammad. Allahumma ajbur ummat Muhammad. Allahumma farrih قلب سيدنا محمد. اللهم فرح قلب سيدنا محمد. اللهم فرح قلب سيدنا محمد ya rabbal alamin. Sekarang Rasulullah SAW dalam kuburnya seakan-akan sakaratul maut, dia sedih dalam kuburnya karena keadaan umat-umatnya masing-masing. Jadi marilah kita membayangkan bahwa Rasulullah sedih dalam kubur gara-gara tingkah laku kita masing-masing. Marilah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang berusaha bagaimana supaya Rasulullah jangan sedih dalam kuburnya. Baik pengusaha, baik ulama, baik siapapun berusaha sama-sama semaksimal mungkin untuk menggembirakan Rasulullah sebagai taubat kita yang dulunya kita menyusahkan Rasulullah, sekarang kita menggembirakan Rasulullah. Itu aja, jangan banyak-banyak ilmu, yang penting kau memakai. Basirun, Allah Ta'ala senantiasa melihat dengan basarnya, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala sangat melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Kada bisa kita hendak bersembunyi. Kalau pang masuk dalam kamar, mati lampu menjadi padam. Di dalam waktu yang gelap sendirian lagi, tetap Allah Ta'ala melihat keadaan kita itu.
atau kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, sedangkan di luar anggota tidak ada yang mengetahuinya, karena kita sangat pintar menutup yang dalam hati itu Allah tahu. Contoh, kita di dalam keadaan sakit dan keadaan berobat, duit kada ada, lalu berutang agar berobat karena memang luarnya banyak, lalu kita sembunyikan yang demikian, seakan-akan kita itu sugih kaya, padahal ada. Nah, walaupun demikian Allah tahu. Ujar Tuhan, Unda melihat nang nyawa itu menyembunyikan kesusahan nyawa, seakan-akan nyawa itu sugih, Unda tahu. Nah itu. Jadi kada perlu lagi kita itu bahabar ke lain, sebab Allah Ta'ala melihat saja keadaan kita ini. Keadaan kita nang susah, keadaan itu garing, kita dalam perobatan, obatnya larang-larang, dokternya membunguli, dan sebagainya. Kula warga kada mau menjamuki, murid-murid kada mau membacakan Yasin membantu supaya kesembuhan kita. Tuhan semuanya melihat, jangan memandang yang lain. Murid jangan dipandang, orang sugih jangan dipandang, keluarga jangan dipandang, jiran tetangga jangan dilihat. Lihatlah yang paling dekat. Karena selama masih ada yang lebih dekat, percuma kita melihat yang terjauh. Siapa yang lebih dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keadaan kita dilihat Allah. Tidak perlu lagi kita melaporkan ke lain. Melaporkan kepada Allah lebih-lebih lagi malu. Kenapa? Karena sidin melihat. Apa perlunya kita melaporkan kepada orang yang melihat? Kalau orang tidak menyaksikan, baru kita melaporkan, karena beliau tidak tahu. Kalau beliau menyaksikan berarti tahu. Percuma kita memberitahu lagi kepada orang tahu. Tahsillah hasil namanya. Oleh sebab itu hasbi min su'ali ilmu biar. Begitulah adab para ulama salihin, aulia muqarrabin, begitulah terhadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan ikam semuanyaan menjadi bos nang bujur-bujur wakilnya Rasulullah SAW. Aku biar jadi buruh ikam aja. Cukup sudah jadi buruh tuh cukup. Cukup jadi buruh itu. Di mana cukupnya? Tawadhu. Orang jadi buruh tawadhu. Orang jadi bos bisa sombong. Nah itu. Jadi ikam ini bos bagi aku. Aku ini susuruhan ikam. Datangan kamari berarti berucap kami yang datang kamari menyuruh sempian keluar dari kamar walaupun sakit lajari. Ya udah keluar bos. Anu apanya? Si buruh tuh keluar. Diandaki Quran di utak dulu itu oleh guru supaya nangka itu tingkah laku, dan kalau berbicara diandaki Quran lagi di atas kepala. Selama ada bayangan seseorang di hati atau di utak, jangan berbicara, kata guru begitu. Nah, karena kalau ada bayangan seseorang di utak, bicara kita ini menuju kepada perorangan, itu namanya mengumpat di batin. Nah, jadi Abah berbicara secara umum, tidak berani berbicara keluar daripada tumbukan hati kepada perorangan. Berarti Abah ada memihak kepada seseorang. Nah, kalau orang yang mendengar pembicaraan Abah merasa dirinya dipihak oleh Abah, itu dia sendiri yang merasakan. Kalau Abah dilarang keras oleh guru, kalau ada bayangan seseorang di hati berbicara, karena jelas pembicaraan itu selalu menuju kepada persentari, itu hukumnya ghibah dalam hati. Abah dilarang begitu. Itu burung karena bersifat begitu. Udah tahu hati Abah kan? Selain dari Allah kan manusia udah tahu hati Abah. Nah itu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak bersifat malunya kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini sifat haya, sifat malu. Malu.
Malu kepada Allah, Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang percaya Allah bersifat basir, tidak ada lagi mengerja dosa. Itu cirinya. Kalau masih mengerja dosa, belum percaya dengan basir. Di situ aja timbangannya, di situ aja. Masih mengerja dosa enggak? Kalau masih mengerja dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau udah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerja dosa. Begitulah di dalam kitab ini. Masing-masing kita asam janar, siapa merasa pas kada salah. Ini yang kita baca sifat 20 nang kalau dahulu itu tahdiri belum mencapai ibtidai, di bawah daripada kelas 1, di bawah. Belum lagi tauhid yang kelas 1, apalagi yang penghabisan kelas kuliah, belum lagi kita bicarakan ke sana. Ini baru yang kelas 1 dulu, modal dulu, ini dasar dulu, SD-nya dulu. Kalau SD-nya ini belum mengerti dan belum dipakai, mana bisa pakai yang lain. Kalau baju kaos belum dipakai, mana bisa kita pakai jas. Baju kaos dulu, baru lapisan, baru jas, baru mislah di luar, baru rida, selendang. Jadi masing-masing tauhid itu ada bertingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Kalau yang di bawah ini belum kita pahami, tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi tidak ada lagi bini-bini laki-laki yang balik berakal mengerja dosa. Karena sudah sifat basirun ini yang membesminya, membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Nah, kalau hanya mengaji basirun, malu membuat dosa, orang itu tidak tahu apa itu dosa, apa-apa yang dinamakan dosa. Kan kada bisa, malunya itu kada bisa berjalan selama tidak tahu di dosa. Nah, oleh sebab itu pasti ada murabbi mursyid. Murabbi mursyid itu wajib, orang murabbi mursyid itu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini daripada ilmu-ilmu agama. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan bepadah ma'andak nama mursyid dan murabbi. Jangan berani. Harus menguasai ilmu alat, mulai makhraj huruf, tajwid, sampai kepada Al-Quran, membacanya, tafsirnya. Kemudian fikih, kemudian tasawuf atau tauhid. Dan semua itu komplit dengan alatnya. Sorot, nahu, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan ma'ani, badi', ilmu balaghah. Semuanya itu harus menguasai. Nah itu. Kalau tidak menguasai ilmu alat semuanya, maka tidak sah memimpin masyarakat bidang apapun. Nah disinilah hadis Nabi menyatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya sebelum jadi pemimpin. Kita berani memimpin anak min Tuhan. Siapa tahu? Siapa? Istri. Sedangkan kita belum cukup ilmu. Buktinya bisa menyeret harta yang haram untuk diri dan bini. Kasihan anak mertua sebelum menjadi
istri kita makanan, minuman, pakaiannya halal. Setelah masuk ke dalam tangan kita, makan, minum, pakai yang haram. Karena kita tidak memakai fikih. Masih usaha kita di dalam batas-batas haram. Paham kan? Nah itu. Kalau sudah batasnya yang haram ditinggalkan, yang subhat, kita mengambil yang halal. Ini kalau tidak alim, kita tidak bisa menyedikiti yang halal. Makanan yang halal yang banyak menyebabkan 10 daripada bahaya. Satu di antara bahayanya bahwa makan yang halal yang banyak, bahayanya yaitu tidak enak mengerjakan ibadah. Di samping tidak enak mengerjakan ibadah, ibadahnya tidak diberi pahala. Apa itu yang disenangkan? Beribadah saling banyakkan, makan gancang, kada berpahala ibadatnya. Coba kamu pikir. Nah ini kita di dalam sini lagi, di dalam sini makan ketujuh banyak walaupun halal. Nah kalau kita sudah begini, bisi bini, ajak bini supaya banyak makan juga. Sewaktu di dalam tangan abahnya, inya terdidik makan sedikit, kalau ibadahnya ada pahala nilainya. Sesudah di tangan kita didik makan banyak, rusak anak kurang. Karena kita belum alim. Nah ini, jadi janganlah dulu bisi haraguan di rumah tangga sebelum alim. Karena kita aja udah masuk neraka, apalagi nang di bawah kita akan ikut lawan kita sama-sama neraka. Itu nang halal. Nang halal sudah begitu, apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pemberian orang politik. Orang politik kembali kita duit supaya kita masuk partainya. Orang politik kembali kita duit supaya kita mendoakan lawannya. Orang politik sedang bertikai, kita dibarinya duit supaya umpat lawannya mendemo. Apalagi itu haram. La'anallahu rasi wal murtasi. Abah tidak ada perorangan dalam hati dan otak, tidak ada bersih, tidak menuju kemana-mana. Secara umum asal jannah. Memang caranya tabligh, caranya dakwah begitu. Kalau diam ada seseorang di dalam hatinya, lalu bicara, dia sendiri udah neraka. Dia sendiri diperalat oleh setan supaya menuju perorangan. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, nggak berani. Cuma nang mendang aja lagi aku jadi sindir-sindir, kayaknya aja nang merasa. Seorang kan udah mandakin apa-apa, jadi nang merasa itu nang kapadasan, napa ada pada bayi musan. Orang kan mau unjuk-unjukin apa-apa, inya seorang nang ambil paham dah gitu. Misalnya bos-bos yang datang ni membawa orari atau apa ngarannya, Hafi itu dibukanya waktu ini. Jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh itu mendengar, langsung menulis dan sebagainya. Itu saya menyaksikan dari jauh. Terserahlah niatnya bos. Namun aku ini sebagai buruh kalian terserah aja, mau dijual ke apakah terserah, mau dimasukkan ke dalam neraka dunia yaitu penjara, ya terserah aja, terserah aja udah, terserah kalian. Allah Ta'ala bisa aja menolong abah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ujar Allah, aku sesungguhnya menjadi pembantu bagi orang yang menjadi apa tadi? Buruh. Orang yang jadi buruh, aku yang menolong Tuhan.
Nang lain biar kada menolongnya sama aja mati juga nang lain tak. Sama aja la yadur wa la yanfa' juga nang lain tak. Yang kedua, malu meninggalkan fardu juga. Nah, ini meninggalkan fardu itu malu. Nah, sedangkan di sana tadi kan malu membuat dosa. Udah ada di situ meninggalkan apa? Fardu udah ada, tapi ditambah jelas lagi. Seperti meninggalkan yang fardu. Meninggalkan fardu itu kan dosa. Malu. Nah, tadi ada orang tamu banyak, hampir 60-an. Nah, kemudian jam dilihati 12. Selesai tugas jam 12, langsung Abah berdiri pakai tongkat. Abah bilang udah selesai semuanya, saya mau siap-siap zuhur. Ada lagi 2 orang yang ada urusan apa, wallahu alam. Abah bilang maaf bos, saya mau masuk ke dalam persiapan zuhur. Nah, malu kalau udah hampir azan, malu kerja-kerja macam-macam. Begitulah sifat malu. Kita bisa melaksanakan tugas Allah di awal waktu karena malu mengakhirkan. Sekalinya di sebelah kamar ada lagi tamu istri Abah. Istri Abah punya tamu juga sekarang. Mau menyamai Abah. Alhamdulillah punya istri yang banyak kah? Alhamdulillah wa syukru lillah. Masya Allah, luar biasa beginian dua inilah. Mau menyamai laki, Masya Allah. Allah. Kalau begitu, si laki, si suami mau juga menyamai istrinya. Minjam yang di dada satu. Kalau bisa, kalau nggak bisa, janganlah laki menyamai perempuan, perempuan mengambil hak laki. Oke. Satu gol. Abah bilang udah sholat enggak? Belum. Sholat dulu, masih ada tamu. Di depan tamu lah sholat. Saya yang memerintah. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Sedang tamu makan, istri Abah sholat, tamunya cepat-cepat pulang karena mau sholat juga. Alhamdulillah, bisi istri yang memimpin tamu. Alhamdulillah, rupanya istri Abah udah mau jadi ustazah. Alhamdulillah, mertua Abah punya anak ustazah. Mudah-mudahan jadi murabbiyah, mursyidah. Waduh, mudah-mudahan. Abah sih jadi buruhnya aja, udah cukup deh. Kalau bahasa Cinanya apa tak? Ini orang Beijing ini ahli mengobati akupuntur, cucuk napa tusuk jarum. Abah kena malang habis maulutan ditusuk seluruh badan jarum. Mudahan burung jangan kena tusuk. Doain ya. Dari Beijing. Dulu kan dari Jerman, kemudian dari Swiss, pulangnya London dan sebagainya. Ini nang dari Beijing pulang datang. Alhamdulillah, mudahan Allah menghasilkan. Masya Allah. Di mata kalau bisa bahasa Cina nih ngalibannya. Bahasa Inggris tunggal bigian juga. No smoking. No smoking. No KKN. Yes. Meninggalkan fardu, nah itu seperti sholat. Jadi kalau ada tamu, waktu sholat 5 menit lagi azan,
maaf aja kepada tamu, kita mau persiapan sholat. Tamunya pun ikut menurut kita juga, dia persiapan juga. Tapi kalau kita ini terus-terusan sampai jam 1, tamunya sampai jam 3, kapan sholat zuhur? Jadi sambil menerima tamu, sambil dakwah, insya Allah. Nah itulah, selama orang itu masih ada di hatinya basirun, dia tidak lagi mengerjakan dosa seperti meninggal yang fardu. Begitulah. Tapi kalau masih mengerjakan dosa, berarti basirunnya tidak sempurna, ma'rifatnya belum sempurna. Nah inilah supaya ilmu kesempurnaan dicapai itu dengan jalan kita belajar sifat 20 yang paling di bawah dulu. Ini aja dibulik-bulikin, yang di bawah itu dikocok-kocok, dibulik-bulikin biar sampai terliur kenyamanan, ya kada. Nah itu biar aja orang bertinggi-tinggi, biar aja orang bertinggi-tinggi. Orang nang tinggi itu biasa kalah lawan orang nang rendah. Buktinya ujar orang nang tinggi karena sombongnya, kalau ikan kawa mencapai kepalaku, aku bari semiliar. Ujar nang rendah, lamun pian kawa mencapai 100 ulun bari 500. Ulang nang di bawah ada banyak bisi duit, ada yang di atas itu kan banyak bisi duit KKN. Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سلطة عذاب ولا حساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله على ما شاء الله له.